Assalamualaikum Pak Riza. Waalaikumsalam Pak Bustan. Oke, bagaimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana kabar Pak Bustan hari ini? Alhamdulillah sehat. Oh ya Pak Riza, nanti Pak Riza akan melakukan proses coachingnya hari ini ya Pak. Betul. Oke. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Pak Riza? Boleh Pak, silahkan. Oke. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati Bapak. Akan saya nilai juga sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah Bapak sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee dan juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya itu ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan terlebih dahulu. Boleh Pak? Boleh Pak, silahkan. Oke. Untuk yang pertama, kompetensi yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini. Ya, kompetensi yang ingin dikembangkan hari ini itu ada 3 Pak. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua tentang mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada uji. Oke. Baik, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Pak? Betul. Oke. Terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, Ya. kemudian apa namanya? Satu lagi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak Giza. Betul Pak. Di antara ketiganya itu kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Pak Diza kembangkan atau lakukan observasi Pak? Yang lebih spesifik, saya ingin mengembangkan terkait dengan mengembangkan mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak kepada puji tentunya. Baik, jadi ada 2 ya Pak ya yang akan Bapak kembangkan yang lebih spesifik, yakni mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Betul. Nah, kira-kira nih Pak Diza, indikator ketercapaian itu apa ya Pak? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan hari ini yaitu uji bisa menemukan solusi atas permasalahannya, mungkin dengan caranya sendiri ataupun dengan cara-cara yang lain. Intinya dia itu bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Oke, baik Pak. Jadi indikator ketercapaiannya pada saat sesi coaching itu si coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Pak ya. Betul. Baik Pak Diza, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak Diza. Baik Pak Bustan. Silakan Bapak melakukan proses coachingnya ya Pak. Iya. Assalamualaikum Pak Riza, Pak Bustan. Waalaikumsalam Bu Ovi. Boleh saya duduk? Silahkan Bu. Aduh, mau mengganggu waktunya Oh, Pak tidak apa-apa. Riza ini. Tidak apa-apa Bu. Kok kelihatannya hari ini kurang semangat ya Bu ya? Iya. Kenapa Bu? Saya itu sebenarnya ada permasalahan. Saya merasa gimana ya? Saya merasa kurang pede Pak untuk tampil di umum. Sedangkan kita CGP sering suruh berbagi dengan teman. Kita juga guru sering harus aktif di KKG. Tapi kalau seperti ini rasanya sangat mengganggu sekali Pak. Oh, begitu ya Bu. Ya, mungkin itu adalah permasalahan yang umum. Saya juga pernah mengalami hal seperti itu Bu. Lalu, bagaimana saya dapat membantu Ibu? Mungkin saya akan memulai untuk membiasakan berlatih ya Pak. Betul Bu. Mungkin ada kejadian khusus atau faktor tertentu Bu yang membuat Ibu merasa kurang percaya diri tampil di hadapan orang? Iya, awalnya itu saya merasa
ketika maju saya merasa nggak dihargai, merasa nggak didengarkan, kayak takut ditertawakan sama teman-teman juga, takut dikira nggak kompeten, apa takut salah begitu Pak. Oh, begitu ya. Ya, saya paham apa yang dihadapi Ibu karena saya juga pernah merasakan hal yang seperti itu. Mungkin apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi rasa takut tersebut? Saya mungkin akan memulai untuk melatih keterampilan public speaking saya dengan cara mengikuti pelatihan atau kursus begitu Pak. Apakah itu baik, bagus? Nah, Atau saya ya, ya itu ide yang sangat bagus Bu. Jadi selain tadi mengikuti kursus kepelatihan untuk mengembangkan public speaking, iya ya. apakah langkah kecil yang pernah Ibu lakukan itu sudah pernah berlatih di depan cermin mungkin Bu? Belum sih, ya jarang gitu untuk berlatih ya mulai mungkin itu mulai akan saya masukkan ke dalam rencana saya ya Pak untuk berlatih. Ya, nanti dicoba ya Bu. Iya. Kemudian bagaimana kita bisa menetapkan tanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan ini? Saya akan mulai membuat berkomitmen pada diri saya sendiri untuk terus berlatih mulai dari circle yang kecil dulu, mungkin dari bestie-bestie saya dulu, pertama 3 orang, kemudian jadi 7, 10, satu sekolahan ya Pak yang mulai berani. Mungkin minggu pertama masih hancur, minggu kedua atau sampai ke 10 mungkin saya udah lancar begitu kok ya Pak. Boleh Bu, nanti dicoba seperti itu. Kemudian itu merupakan rencana yang baik Bu. Tentunya saya juga akan mendukung sepenuhnya proses ini. Makasih sekali Pak Reza. Apakah Anda ingin membuat sebuah target atau jangkauan waktu tertentu supaya bisa berhasil? Iya, target saya mungkin itu paling enggak ya 3 bulan lah. Dalam waktu 3 bulan mungkin ada perubahan dalam diri saya, Iya. mulai berani begitu. Betul Bu. Itu adalah rencana yang realistis, mungkin selama 3 bulan bisa berkembang ya Bu, mulai Iya, dari kalau yang 1 bulan kan kayaknya belum ini ya Pak. ya butuh proses ya Bu ya. Iya, Ya, betul. jadi saya yakin dengan komitmen dan usaha yang Ibu akan berikan, Ibu sudah semangat, itu merupakan hal yang positif dan jangan ragu untuk konsultasi kembali Bu atau kita sharing ya Bu, sharing terima kasih supaya sekali. jika ada kendala apapun barangkali bisa terpecahkan dalam sharing ini, begitu Bu. Saya terima kasih sekali Pak Riza dalam proses coaching ini yang tadinya saya bingung, insecure sekali, ini sudah ada pencerahan, saya jadi menemukan, saya bisa mengidentifikasikan diri saya tadinya kekurangannya mana, terus solusinya apa, saya bisa tercerahkan ini berkat coaching dengan Pak Riza. Makasih loh Pak Riza. Sama-sama Ibu. Saya pamit dulu ya Pak Riza, ini mau ke kelas dulu. Oh Terima iya kasih. ya Bu. Semangat ya Bu. Iya sih Pak Riza. Pak Riza, setelah Ya. tadi Bapak melakukan proses coaching, apa yang Bapak lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Bapak tetapkan ketika tadi Pak Riza sudah melakukan proses coaching, Pak? Yang saya lakukan tadi yaitu menjadi pendengar yang baik pertama. Kemudian mendengarkan hal-hal yang disampaikan oleh Kuci sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari hal yang disampaikan melalui pertanyaan dari Kuci itu sendiri. Bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi ketika Bapak melakukan coaching? Boleh Pak, silahkan. Menurut saya ya Pak, secara keseluruhan proses coaching yang Bapak lakukan tadi itu sudah berjalan baik Pak. Beberapa kali tadi Bapak dapat menangkap kata kunci dari pernyataan coaching sehingga Bapak dapat menyampaikan pernyataan terbuka. Nah, menurut Bapak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Pak ke depannya? Tadi ya Pak, menyambung dari pra-observasi, kompetensi kedua yang ingin dikembangkan itu terkait dengan membuat pertanyaan yang berbobot Pak. Dan saya akan berlatih ke depannya
sesering mungkin untuk bisa membuat pertanyaan yang berbobot itu, Pak. Oke, baik Pak Riza. Untuk selanjutnya, kapan nih kita akan melakukan percakapan untuk merefleksikan kembali kompetensi yang ingin Pak Riza kembangkan ke depannya? Mungkin sesegera mungkin ya, Pak. Jadi kalau saya lihat waktunya itu yang pas mungkin bulan depan, Pak. Oke, terima kasih Pak Riza atas waktu dan kesediaan Bapak untuk percakapan ini. Sampai ketemu lagi Pak, bulan depan ya Pak ya. Iya, Oke, Pak. Assalamualaikum Pak Riza. Waalaikumsalam, Pak Bustan.